Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu to account, yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Neraca. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu. Neraca juga merupakan suatu daftar yang menggambarkan aktiva dengan kewajiban atau hutang dan modal pemilik pada saat tertentu. Persamaan akuntansi membentuk rumus sebagai berikut. Aktiva sama dengan utang tambah modal pemilik, utang sama dengan aktiva dikurang modal pemilik, dan modal pemilik sama dengan aktiva dikurang dengan utang. Di mana aktiva adalah kekayaan perusahaan yang meliputi aktiva lancar, kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan lain-lain. Aktiva tetap, contohnya mesin, gedung, tanah. Adapun aktiva tak berwujud, hak paten dan franchise. Kemudian utang. Hutang ini adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Hutang meliputi hutang lancar atau jangka pendek, atau hutang yang pelunasannya kurang dari 1 tahun. Adapun hutang tidak lancar adalah hutang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Kemudian modal. Modal ini merupakan sejumlah uang yang maupun barang disetorkan oleh pemilik perusahaan yang akan digunakan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Siklus akuntansi merupakan rangkaian kegiatan dalam akuntansi berupa kegiatan yang dimulai dari mencatat sampai dengan menghasilkan laporan keuangan. Adapun tahapan siklus akuntansi, yang pertama menyiapkan transaksi, yang kedua mencatat transaksi dalam, yang ketiga memposting ke dalam buku besar, yang keempat penyusunan neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam menyusun neraca lajur, yang ketujuh menyusun laporan keuangan, yang kedelapan membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutup, dan yang terakhir jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik. Laporan keuangan merupakan catatan yang berisi informasi tentang keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dan digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Adapun laporan keuangan yang dihasilkan, yang pertama laporan laba rugi, yaitu laporan mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menyajikan perubahan modal karena penambahan dan pengurangan dari laba, rugi, dan transaksi pemilik. Yang ketiga, laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Laporan arus kas akan dibahas dalam bab tersendiri. Kemudian neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu. Laporan laba rugi dapat disajikan dalam bentuk-bentuk. Yang pertama ada yang namanya bentuk single step. Di dalam laporan laba atau rugi bentuk single step ini, untuk akun penghasilan dikelompokkan terlebih dahulu, kemudian baru dijumlahkan. Kemudian di bagian bawah pendapatan baru beban dikelompokkan tersendiri dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Contoh laporan laba rugi single step ini untuk perusahaan jasa seperti ini. Dan adapun contoh laporan laba rugi single step untuk perusahaan dagang seperti ini. Yang kedua ada yang namanya bentuk multiple step. Untuk pendapatan perlu dipisahkan antara pendapatan pokok dengan pendapatan di luar usaha pokok, serta memisahkan beban usaha utama dengan beban di luar usaha. Laporan laba atau rugi menurut bentuk bertahap dapat disusun sebagai berikut. Ini merupakan contoh laporan laba rugi multiple step untuk perusahaan jasa dan untuk perusahaan dagang. Kemudian ada yang namanya laporan perubahan modal, di mana berisi seberapa banyak modal awal telah bertambah ataupun berkurang selama periode tertentu. Perubahan modal itu terjadi dapat karena adanya laba atau rugi usaha, pengambilan pribadi dari pemilik atau prive, maupun penambahan modal pemilik. Contoh laporan perubahan modal untuk perubahaan jasa
perusahaan jasa sebagai berikut. Kemudian ada yang namanya laporan arus kas, yang berisi kas dan setara kas yang masuk dan keluar perusahaan pada periode tertentu. Yang disebut kas adalah uang tunai, sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat disajikan kas. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklarifikasi menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Contoh laporan arus kas untuk perusahaan jasa sebagai berikut. I've been running from it, tired of running from it.